Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu atas segala berkat-Mu, sehingga kami pada malam hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, malam ini kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Amin. Upili Yesus dongaki lamangolo ibana nang murupe toro opdisi labakudo ibana dihongoluku rodi ajalhu Yesus diho amate mangolu dihongoluku rodi ajalhu Yesus diho amate mangolu. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelosok, tetapi menjadi sembuh. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah saling menguatkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita menyadari bersama bahwa semua manusia mempunyai kelemahan. Artinya, tidak ada manusia yang sempurna 100%. Seseorang yang merasa dirinya hebat, tangguh, pintar, kuat, pasti punya kelemahan masing-masing. Walaupun kelemahan kita masing-masing tidak membawa hal-hal yang negatif atau merusak terhadap orang lain. Namun, ketika orang lain memanfaatkan kelemahan yang ada pada kita sehingga dapat merugikan kita maupun orang lain, tentunya tidak boleh dibiarkan. Sebagai contoh, seseorang yang dikaruniai dengan talenta suara yang indah untuk dapat bernyanyi, namun mempunyai kelemahan dengan rasa malu tampil di hadapan orang banyak. Akibatnya, talenta yang dimiliki tidak berkembang. Membiarkan kelemahan yang merugikan untuk terus berada dalam diri kita bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Saudaraku seiman, kelemahan sudah merupakan bagian dari hidup setiap orang. Tapi kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, sesuatu kesalahan tentunya bisa kita perbaiki. Kita harus yakin dan percaya bahwa
untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, ada kalanya kita harus melalui proses terlebih dahulu agar bisa menjadi lebih kuat dan lebih dewasa, termasuk dalam hal keimanan kita. Dalam Alkitab dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 pasal 10. Ibrani pasal 12 ayat 10. Dari sini jelaslah bagi kita untuk mengetahui dari firman Alkitab Ibrani ini adalah untuk mematangkan kita untuk mendatangkan sukacita yang kemudian akan menghasilkan buah kebenaran yang akhirnya memberikan sukacita dan kedamaian dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari kita kembali memperhatikan apa yang disebut dalam renungan kita malam ini, di mana firman ini mengaitkan kita dalam memperkuat diri kita, di mana ayat ini mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelosok, tetapi menjadi sembuh. Dari firman ini kita bisa lihat bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita lemah dan goyah. Kita harus menyadari bahwa orang yang tidak suka dengan kita akan terus mencari kesempatan untuk merusak hati dan pikiran kita. Ingat, iblis akan berpesta pora, melihat celah masuk lewat kelemahan yang kita biarkan bercokol dalam diri kita. Bukan hanya saja iblis, tapi orang-orang yang jahat pun bisa memanipulasi kita, memanfaatkan diri kita demi keuntungan mereka apabila kita lemah. Karena itu, adalah penting bagi kita untuk mengatasi kelemahan dan memperkuat diri, seperti yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya bila kita melihat firman Tuhan dalam Ibrani 10 pasal 30 dikatakan demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di sini dapat kita pahami bahwa penulis Ibrani mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa seharusnya kita berada dalam posisi yang penuh ketekunan dan ketaatan sebagai orang-orang percaya sehingga beroleh keselamatan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan terus mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diri kita sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan dan Dia janjikan tidak gagal untuk kita peroleh. Marilah kita dengan rajin mendengar dan membaca firman Tuhan. Rajinlah berdoa, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Teruslah mengucap syukur dan fokuslah pandangan kita senantiasa kepadanya. Itu akan membuat kita tidak gampang jatuh dan kita mampu mengatasi segala cobaan. Saudaraku, ada kunci untuk mengatasi kelemahan. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 dikatakan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan,
karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kita harus yakin dan bangga bahwa kita bukan diciptakan Tuhan untuk sendirian. Kita sebagai makhluk sosial butuh sahabat-sahabat yang bisa saling mengingatkan dan menguatkan terlebih di saat kita lemah. Karena firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita untuk saling mendukung satu sama lain. Dari perkataan ini, dari kitab Ibrani ini jelas untuk kita semua sebagai umat yang percaya. Dikatakan untuk saling menguatkan, saling membanggakan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu hidup di dalam kedamaian dan sukacita dari Tuhan. Kiranya firman ini membawa berkat bagi kita semuanya. Untuk itu, marilah kita selalu setia untuk Tuhan agar sukacita yang kita dapatkan ada di hadapan kita melalui kekuatan iman dari kita. Marilah kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Tetaplah kita berdiri tegar, jangan lemah dan jangan pernah lelah agar kita bisa terus melangkah dengan benar hingga akhir hayat kita. Amin. Tuhan memberkati. Harga dito busto diki namate do ibana ngoluku hubain upani lamangoloy hatana dihongoluku rodi ajalhu Jesus diho mate mangolu dihongoluku rodi ajalhu Jesus diho mate mangolu. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami saling menguatkan, saling menopang, agar kami di dalam kehidupan kami dapat hidup dalam keadaan damai dan bersukacita. Ya Tuhan, hadirlah dan jagailah kami dalam istirahat malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi di dalam keadaan sehat dan bersukacita. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.